Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Nova Amanda, NIM 21105540022 dari Program Studi Ilmu Komunikasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Jadi, pengertian komunikasi interpersonal sendiri yaitu proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Tujuan dari komunikasi interpersonal sendiri yaitu yang pertama, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang kedua, membantu atau menolong orang lain. Yang ketiga, bertukar pikiran. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, menyampaikan informasi. Dan yang keenam yaitu dapat berbagai pengalaman. Adapun ciri-ciri dari komunikasi interpersonal sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, bahasa yang digunakan yaitu bisa formal dan informal. Yang kedua, melewati media tertentu yaitu seperti telepon dan email. Yang ketiga yaitu dilakukan antara dua orang atau lebih. Dan yang keempat yaitu bersifat terbuka atau komunikatif. Selanjutnya yaitu proses komunikasi interpersonal. Dalam proses komunikasi interpersonal ada 6. Yang pertama yaitu pengirim source dan penerima atau receiver. Dalam komunikasi interpersonal ada dua orang atau lebih yang berkomunikasi. Salah satu orang mengirim pesan, sementara orang yang lainnya menerima dan menerjemahkan pesan tersebut. Dalam proses ini terjadinya proses encoding dan decoding. Encoding sendiri yaitu kegiatan memproduksi pesan, sedangkan decoding yaitu pemaknaan sebuah pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu ada message atau pesan. Dalam komunikasi interpersonal diekspresikan secara verbal dan non-verbal. Secara verbal yaitu berbicara dan bertukar pendapat. Sedangkan non-verbal yaitu berupa gerak-gerik tubuh, bahasa isyarat, dan raut wajah. Yang ketiga yaitu adanya feedback atau umpan balik. Dalam menyampaikan pesan akan menerima proses umpan balik. Feedback adalah reaksi yang muncul ketika seorang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan bisa mendengar dan menulis pesan tersebut. Yang keempat yaitu ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka sendiri yaitu berisi kumpulan informasi yang diberikan sebagai pengantar sebuah informasi utama. Kalimat pembuka atau feed forward ini bisa untuk meyakinkan orang supaya bisa menerima pesan dan mengerti pesan tersebut. Yang kelima yaitu ada channel atau media. Proses komunikasi membutuhkan media untuk menyalurkan pesan, bisa sampai ke penerima. Media dalam komunikasi interpersonal bisa berupa telepon, email, atau bertemu secara langsung. Dan yang keenam yaitu ada noise atau hambatan. Dalam komunikasi interpersonal ada hambatan yang bisa mengganggu. Hambatan ini bisa menghalangi penerima pesan memproses informasi. Orang yang menerima pesan bisa salah paham. Dan itu tadi proses dari komunikasi interpersonal. Dan bagaimana sih komunikasi interpersonal sendiri bisa dikatakan efektif? Yaitu jika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dan komunikan bisa memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Setelah itu terjadinya sebuah feedback yang terjadi yaitu sesuai yang diinginkan oleh komunikator. Jadi, komunikator dan komunikan mencapai kesamaan makna berupa pemahaman dan pemaknaan pesan yang sama. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang komunikasi interpersonal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.